wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan tema Traktat. Kami dari program studi Hukum Bisnis Angkatan 2024. Saya atas nama Muhammad Fadil Walidi Hakiki akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Syarimas Satrianto. Nama saya Darul Rizwan. Nama saya Ahmadillah. Nama saya Nurhat Tiani. Saya Ayok Kamia Ramadhani. Sumber hukum formal adalah dasar atau landasan yang mengikat dan berkekuatan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan hukum dan mengatur hubungan hukum dalam masyarakat. Sumber hukum formal terdiri dari undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan adat. Nah, selanjutnya kami akan membahas lebih mendetail dan mendalam tentang traktat. Kondisi ketergantungan hubungan antara suatu negara dengan negara lain pada saat ini tidak dapat dielakkan lagi. Hubungan antara negara yang menimbulkan akibat luas serta mendasar bagi masyarakat luas memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Konsekuensi lain atas hubungan antar negara melahirkan dan memerlukan legalitas hukum di dalamnya. Akibat hukum ini dapat saja terjadi dengan terdapatnya suatu keadaan yang memerlukan peraturan hukum. Presiden Indonesia dengan kedudukan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dapat membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian internasional yang diadakan oleh presiden yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengharuskan dengan persetujuan DPR. Sedangkan pasal 11 ayat 2 menentukan tentang ketentuan lebih lanjut dari perjanjian internasional yang dilakukan untuk selanjutnya diatur dengan undang-undang. Pengertian sumber hukum sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dapat diartikan traktat merupakan salah satu dari sumber hukum dalam pengertian formal. Traktat adalah perjanjian antara dua atau lebih negara, organisasi internasional, atau entitas hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun dua jenis traktat, traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat bilateral yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara, sedangkan traktat multilateral yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Tentang prinsip-prinsip traktat. Prinsip yang pertama, pacta sunt servanda, atau perjanjian harus dipatuhi. Pacta sunt servanda berarti perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati kesepakatan dan menghindari pelanggaran. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan sanksi berupa gugatan atau bahkan perang. Prinsip yang kedua, bona fide atau itikat baik. Bona fide berarti pihak-pihak harus beretikat baik, jujur dan transparan dalam menjalankan traktat. Prinsip ini membantu membangun kepercayaan dan kesadaran bersama antar negara. Prinsip yang ketiga, sovereign equality atau kesetaraan negara. Sovereign equality berarti semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam membuat traktat. Prinsip ini menghormati kedaulatan dan kemerdekaan negara lain. Artinya, tidak ada yang dapat melaksanakan kehendaknya kepada negara lain. Yang keempat, non-diskriminasi. Non-diskriminasi berarti tidak ada diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terlibat berdasarkan ras, agama, jenis kelamin atau bahkan status. Prinsip ini menghormati hak dan martabat semua pihak. Penjelasan berikutnya, tujuan traktat. Tujuan pertama, membangun hubungan diplomatik dan ekonomi. Traktat bertujuan mempererat hubungan antar negara dengan membuka peluang kerja dalam bidang politik,
perdagangan dan investasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban negara-negara. Traktat memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak-hak negara yang terlibat, sehingga tercipta hubungan yang adil dan tertib. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan sengketa internasional. Dengan adanya traktat, negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui mekanisme yang disepakati secara damai, menghindari eskalasi menjadi konflik yang lebih besar. Yang keempat, mempromosikan kerjasama dan keamanan internasional. Traktat mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam isu-isu global seperti perdamaian lingkungan dan keamanan guna menciptakan stabilitas yang menguntungkan semua pihak. Ada pula prinsip pelaksanaan. 1. Pengaturan pelaksanaan. Traktat harus memiliki pengaturan pelaksanaan yang jelas. Yang kedua itu pengawasan. Traktat harus diawasi untuk memastikan kepatuhan. Ketiga, penyelesaian sengketa. Traktat harus memiliki mekanisme untuk penyelesaian sengketa. Yang keempat, perubahan dan pemutusan. Traktat juga harus memiliki ketentuan perubahan dan pemutusan. Karakteristik traktat. 1. Kekuatan hukum yang mengikat. Traktat memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 2. Itu bentuk tertulis. Traktat ditulis dalam bentuk dokumen resmi dan sah. Yang ketiga itu disepakati oleh pihak-pihak. Traktat disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya melalui proses negosiasi. Yang keempat, diratifikasi. Traktat harus diratifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut agar perjanjian tersebut menjadi lebih efektif. Prinsip hukum. Yang pertama itu kekuatan hukum yang mengikat. Traktat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nomor 2 itu kepatuhan. Pihak-pihak harus mematuhi traktat. Yang ketiga, kesepakatan. Traktat harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, ratifikasi. Traktat harus diratifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.